Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3 PJBL MKWK Pancasila, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan ini, dalam video ini kami ingin memberikan video edukasi tentang bagaimana menghadapi atau tentang bagaimana mengenali pengaruh budaya asing terhadap etika bersosial generasi Z. Video ini merupakan hasil dari diskusi kami bersama dan merupakan rangkaian wajib yang ada dalam proyek penelitian kami. Nah, video ini merupakan produk yang dihasilkan dari proyek dan proposal yang kami kerjakan. Dan ini juga merupakan video yang wajib untuk memenuhi salah satu tugas akhir pendidikan Pancasila. Nah, sebelum itu izin memperkenalkan diri, saya Silva Nur Ajija dengan NPM 233402140 sebagai Ketua PJBL Kelompok 3 NKWK Pancasila. Penggunaan teknologi informasi dan kemajuan komunikasi membuat masyarakat Indonesia dapat mengakses segala informasi dari berbagai penjuru dunia. Hal ini juga yang mempengaruhi generasi Z untuk menerima begitu banyak pengaruh budaya asing sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perubahan pola hidup di masyarakat. Sebagai negara yang kaya akan keanekaragamannya, Indonesia seringkali terbuka dengan pengaruh budaya asing dari luar negeri, terutama dalam akses informasi yang mudah masuk melalui teknologi digital, sehingga secara tidak langsung dapat mempengaruhi Pancasila dan negara. Gaya budaya Barat dinilai sangat tidak sopan dan sangat bebas, tidak memiliki norma dan aturan di Indonesia. Pengaruh-pengaruh inilah yang mudah masuk melalui sosial media, di mana sosial media banyak digunakan oleh generasi muda yang masih labil, yang disebut generasi Z, di mana generasi ini belum bisa memilih mana yang baik dan buruk dalam menggunakan media sosial. Datangnya pengaruh budaya asing menuai pro dan kontra dikarenakan hal yang baru masuk harus menyesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Maka dari itu, kita tidak dapat menerima begitu saja hal-hal yang baru masuk dari luar tersebut karena kita memiliki pedoman negara. Dan selain itu juga ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita membahas pengaruh budaya asing dalam etika bersosial generasi Z di Indonesia. Pertama, perlu memahami bahwa budaya itu tidak statis dan selalu mengalami perubahan seiring waktu. Oleh karena itu, kita perlu memahami cara bagaimana pengaruh budaya asing dapat berdampak pada perubahan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Kedua, penting untuk diingat bahwa pengaruh budaya asing tidak selalu negatif, tetapi juga bisa memberikan pengaruh positif bagi masyarakat Indonesia. Misalnya pengaruh budaya pop Korea Selatan atau K-pop yang telah memperkenalkan aspek-aspek budaya Korea kepada masyarakat Indonesia seperti bahasa, makanan, dan fashion yang kemudian menjadi tren di kalangan generasi Z. Namun, ada juga pengaruh budaya asing yang bisa membawa dampak negatif, seperti pengaruh kecenderungan individualisme dan materialisme dari budaya Barat. Dalam era globalisasi seperti saat ini, kemajuan teknologi dan informasi memungkinkan orang untuk berinteraksi dan terhubung dengan budaya asing lebih mudah daripada sebelumnya, sehingga mempengaruhi etika bersosialisasi generasi Z atau Gen Z di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh pengaruh budaya asing adalah melalui media sosial dan film. Generasi Z di Indonesia saat ini banyak menghabiskan waktu mereka dengan bermain media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Mereka juga sering menonton film-film Hollywood dan juga drama Korea yang sangat digemari oleh kalangan muda saat ini. Hal ini yang dapat mempengaruhi cara pandang mereka tentang nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Lalu, melalui film dan media sosial, generasi Z dapat terpapar dengan budaya individualisme yang lebih kuat, di mana individu lebih dipentingkan daripada kelompok atau masyarakat. Selain itu, budaya konsumsi yang berkembang pada masa kini juga dapat mempengaruhi tindakan konsumtif serta penilaian mereka terhadap nilai material. Untuk mengatasi dampak negatif budaya asing, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah,
tokoh kebudayaan dan agama, orang tua, sekolah, media massa, dan masyarakat umum. Beberapa upaya tersebut, yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia agar mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Kedua, memperkuat nasionalisme atau kesadaran nasional dan patriotisme agar tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, berpegang teguh pada norma-norma sosial yang ada di Indonesia agar tidak melanggar norma dan etika. Menjaga identitas dan jati diri bangsa Indonesia agar tidak tergerus oleh budaya asing. Kemudian, mengembangkan budaya lokal yang unik agar tidak ketinggalan zaman atau tertiru oleh budaya asing. Dalam hal ini, pendidikan dan pengasuhan menjadi faktor penting dalam membentuk etika bersosial generasi Z di Indonesia. Orang tua dan guru dapat memberikan pengarahan pada anak-anak mereka tentang pentingnya mempertahankan nilai-nilai budaya lokal sambil tetap menghargai dan memahami nilai-nilai dari budaya asing. Dengan demikian, generasi Z dapat menjadi penerus bangsa yang dapat memperkuat nilai-nilai etika bersosial di Indonesia. Oleh karena itu, dalam membuat video edukasi mengenai pengaruh budaya asing terhadap etika bersosial generasi Z di Indonesia, perlu memberikan informasi yang seimbang dan objektif tentang pengaruh budaya asing tersebut. Selain itu, perlu memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga nilai-nilai tradisional dan sosial yang ada di Indonesia, sambil terus membuka diri terhadap pengaruh budaya asing yang positif dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Baiklah, cukup sekian pemaparan video edukasi mengenai pengaruh budaya asing terhadap etika bersosial generasi Z. Semoga dengan adanya video edukasi dari kami ini bisa memberikan efek dan diambil manfaatnya sehingga membawa perubahan untuk senantiasa memanfaatkan atau membawa dampak positif dari pengaruh budaya asing sehingga tidak menghilangkan norma-norma kebudayaan Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan ucap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.